Halo, jumpa lagi di channel YouTube Dynamics. Pada video kali ini kita akan bahas upgrade audio Toyota Fortuner yang dimana mobil ini sudah di-upgrade di workshop lain. Kita akan mulai dari pemasangan peredam di bagian plafon. Fungsinya adalah untuk mengurangi kebisingan pada saat hujan. Kita menggunakan peredam silent coat jenisnya Vibro dengan ketebalan 2 mm. Bahannya ini terbuat dari aluminium butir rubber. Tentunya bahan aluminiumnya ini real karena banyak beberapa merek yang ternyata bukan bahan aluminium melainkan metal film. Nah, di sini bisa terlihat dengan jelas setelah pemasangan menggunakan alat roll sehingga hasilnya menempel dengan sempurna pada bagian bodi. Dan tentunya peredam standar military grade ini tahan panas ya guys, jadi tidak mudah lepas pada saat mobilnya terjemur di siang hari. Dan setelah itu pada lapisan keduanya kita menggunakan peredam silent coat jenisnya isolator dengan ketebalannya 6 mm. Sesuai dengan namanya, noise isolator ini mampu mengisolasi suara dan juga getaran yang ditimbulkan pada mobil diesel seperti Toyota Fortuner ini. Dan sekarang kita lihat proses pembongkaran pada bagian lantai ini untuk memasang peredam. Terlihat di sini ada beberapa peredam model aspal bawaan mobil ini dan juga ada peredam aluminium sedikit di bagian fender ini. Kalau nggak salah mereknya Nito ya, jadi seperti ini nih peredam aluminiumnya, ketebalannya itu 1,5 mili, jadi belum full ya. Mungkin kalau dikasih peredam full, harga Fortunernya bisa melambung tinggi lagi. Nah, oleh sebab itu kita pasang aja sendiri deh di workshop kesayangan kalian ini. Nah, salah satu bagian terpenting yaitu di bagian fender roda belakang ini karena lumayan bising. Itulah sebabnya kita membongkar semua pada bagian lantai. Selain untuk mengurangi getaran pada bagian roda dan juga kebisingan, tentunya untuk pemasangan peredam lantai ini juga mampu membuat kabin jauh lebih senyap dan otomatis getaran diesel pada mobil Toyota Fortuner ini berkurang ya guys. Peredam yang digunakan juga sama, military grade dengan merek silent coat asal Latvia. Untuk tebalnya cukup menggunakan 2 mm. Untuk bagian sampingnya kita tambahkan lagi dengan peredam silent coat absorber dengan ketebalan 15 mm. Nah, bedanya absorber dengan isolator itu adalah kalau absorber bentuknya seperti X-shape atau busa telur dan bahannya jauh lebih ringan. Selain merek silent coat, kita juga menjual dengan merek Nito asal Jepang dengan ketebalan 1,5 mili atau juga Ground Zero silver dengan ketebalan 1,7 mili. Nah, jadi seperti ini proses pemasangan peredam lantainya. Mulai dari bagasi, jok baris ketiga, jok baris kedua, dan juga jok baris pertama yang dimana ini sampai di bawah dashboard sesuai dengan jangkauan kita. Dan juga karena mobil ini akan menggunakan subwoofer, oleh sebab itu kita diperlukan pemasangan peredam pada bagian bagasinya. Pada lapisan pertama ini kita menggunakan peredam Nito supaya tidak terlalu berat ya guys, dengan ketebalannya 1,5 mili ini. Lalu kita akan tambahkan lagi pada cover bagian bagasinya ini dengan menggunakan peredam silent coat absorber dengan ketebalan 15 mm. Dan dengan peredam ringan ini tidak dapat merusak bagasi atau shock breaker mobil ini. Dan ini juga yang tidak kalah penting untuk pemasangan peredam di kap mesin. Fungsinya adalah untuk mengurangi panasnya mesin dengan menggunakan silent coat jenisnya Vibro dengan ketebalan 2 mm, jadi terpasang seperti ini nih guys. Dan kalau kita lihat peredam belum di roll, rasanya itu seperti tidak menempel dengan sempurna ya guys. Nah, seperti ini kalau kita roll, bisa kalian lihat perbedaannya sebelum dan sesudah menggunakan alat roll. Terlihat lebih rapih dan juga dapat berfungsi dengan sempurna. Nah, ini contoh pasang peredam nggak full kayak gini. Nah. Ya. Oh, masih ada. Tulang-tulangnya nggak diperdamin. Nah, ini kita pakai diffuser. Hasil suaranya lebih bagus. Jadi itulah proses pemasangan peredam yang salah dari workshop sebelumnya dan kita akan ganti dengan menggunakan Nito. Ini pada bagian dalamnya terlihat full ya, kita pasangnya mulai dari atas, bagian tulangnya juga kita full dengan menggunakan peredam dari Nito asal Jepang dengan ketebalannya 1,5 mili supaya pintunya tidak terlalu berat. Lalu untuk bagian yang berlubang, setelah kita tutup dengan peredam Ground Zero Gold, kita tambahkan lagi dengan peredam Nito. Jadi seperti ini, kita seakan-akan membuat pintunya ini sebagai box daripada mid bass sehingga hasil bassnya itu jauh lebih deep, lebih terasa dan lebih galak. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Kita tutup satu persatu dengan bahan plat aluminium dari Ground Zero Gold. Nah, bahan plat aluminium Ground Zero Gold ini terbatas ya guys, stoknya hanya ada di workshop kami.
Jadi total keseluruhan pemasangan peredam adalah 3 layer di bagian dalam, di bagian kedua dengan plat, bagian ketiganya ini dengan kita tutup lagi dengan peredam nito. Dan satu hal lagi, pondasi yang sangat penting untuk midbus adalah pemasangan mounting berjenis aluminium seperti ini. Kalau kita lihat lebih jelas, ini bagian lingkaran aluminium dalamnya itu melebar ya guys. Fungsinya supaya angin midbusnya lebih leluasa sehingga suara midbusnya lebih lepas. Setelah itu ada penambahan lagi seperti tadi saya info menggunakan diffuser dari Crescendo, gunanya untuk mengacaukan gelombang suara pada midbus yang ditimbulkan. Untuk kabel speaker menggunakan harmonik acapella dengan ukuran 16 AWG. Pada bagian ujung serabut kabelnya kita solder terlebih dahulu, dan ini ada panahnya itu arahnya untuk ke speaker. Jadi jangan sampai salah nih guys, karena ada efek dari suaranya. Dan untuk speakernya menggunakan Ground Zero, yaitu midbus kick woofer 25 tahun anniversary dengan ukuran 6,5 inch, magnetnya juga lumayan cukup besar. Di bagian magnetnya ini ada lubang untuk pendingin daripada voice coilnya. Impedansinya 3 ohm dengan watt 160 watt, diproduksi secara terbatas hanya 200 unit saja. Dan juga kita tambahkan lagi busa midbus pada bagian depan supaya suara midbusnya ini fokus keluar melalui door trimnya. Oh ya, untuk bagian pintu tengah juga kita tambahkan dengan peredam merek Nito, sama seperti halnya pintu depan, menggunakan plat aluminium Ground Zero Gold. Jadi memang sangat berpengaruh sekali untuk pemasangan peredam Ground Zero Gold model plat aluminium itu di pintu tengah dan pintu depan. Nah, yang terakhir kita akan lakukan pemasangan juga pada bagian door trim 2 lapis. Lapisan pertama menggunakan Nito, lapisan kedua menggunakan silent coat absorber. Fungsinya pemasangan pada bagian door trim ini tentunya untuk menghindari getaran yang ditimbulkan pada midbus dan juga dapat membuat lebih kedap lagi pada saat ada kendaraan yang lewat dari samping kanan maupun samping kiri. Dan juga ada pemasangan peredam silent coat absorber pada fender bagian belakang kanan dan kiri ini, yaitu bagian penutup plastiknya supaya lebih kedap lagi. Oke, setelah terpasang speaker depan menggunakan Ground Zero 25 tahun anniversary seperti ini, sangat pas banget ya untuk di mobil Toyota Fortuner. OEM look tidak seperti ada yang diganti, sama halnya dengan Twitter ini kita letakkan di cover daripada spion, yaitu dengan ukuran 1 inch. Bahannya ini silk dome Twitter, dimana karakter high frequency-nya ini detail namun tidak tajam. Untuk kabel RCA menggunakan Flux Alto, power amplifier speaker depan menggunakan Genesis GT4, masih made in England. Dengan watt 4x60 ini mampu mendrive speaker depan dengan sistem two-way aktif. Lalu untuk prosesornya menggunakan Zvox ZP6.4M. Amplifiernya ini sudah built-in, tapi kita cuman ambil prosesornya aja tanpa amplifiernya. Yang menarik, power Genesisnya ini ada fan-nya, yang dimana pada saat power amplifiernya panas ini, fan-nya akan nyala. Dan untuk mendrive subwoofer menggunakan power momentum monoblock, tipenya SXI 1000.1 kelas D power amplifier dengan daya 800 watt titik 1 di 1 ohm. Dan untuk kabel supply menggunakan kabel supply Flux 4 AWG dan kita pecah menjadi 2 menggunakan 8 AWG. Untuk subwoofernya kita gunakan subwoofer JL Audio W1 versi 3 10 inch dengan grillnya ini original daripada JL Audio. Dengan sistem boxnya ini kita bikin shield. Dan untuk head unit standar kita ganti dengan menggunakan Pioneer DMH ZF 9350BT. Dengan ukuran layar 9 inch ini sudah dilengkapi Apple CarPlay dan Android Auto. Is never enough of a man like you. Oh, do that to me one more
someday you will come true. Nah guys, setelah jadi kita upgrade lagi prosesornya dengan menggunakan Crescendo Evolution 9. Kita lihat yuk hasil suaranya bedanya seperti apa. Gimana bos? Suaranya? Prosesor murah sama prosesor mahal bedanya apa? Jauh ini. Ini gue kan cobain lagu ini. Ibaratnya di tadinya tuh bassnya tuh nggak pernah bagus gitu loh. Ini kenceng. Smooth like butter, like a criminal undercover. Ini udah beda jauh nih. Yang di bass awalnya. Smooth like butter, like a criminal undercover. Pop like trouble, breaking into your heart like that. Ini bass udah oke, nggak ada masalah. Ini cuman ganti prosesor ya, speaker, power tetap. Tetap Jauh kan? jauh. Ini jauh. Detailnya juga dong, selain bass, tapi mungkin bass yang lebih ketara kali ya. Karena ada Bass dia ngaturnya udah lebih dapat. Kalau kemarin itu tuh ibaratnya gini loh, yang bass yang atas udah oke, bawahnya enggak. Ini tuh dua-duanya dapat, udah bener-bener buat gua apa ya, kayak udah jauh sih kalau dibandingin awal-awal. karena prosesornya lengkap, ada low shift-nya, low shift frekuensi Kerasa- rendah, kerasa subwoofer banget bisa ini. diatur. Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. Vokalnya aja lebih dapat loh ini kalau dibandingin sebelumnya. Two times click and I'm acting low. Lebih natural ya. Kalau kemarin tuh lebih apa ya, mendem gitu loh. Dia instrumennya keluar. Kalau ini tuh lebih ada dapat balance-nya gitu. Tonal balannya dapat rata, Nah, alat musik sama vokal imbang. dapat. More than just part-time lovers. I can feel your touch. Picking Kalau kemarin tuh mendem banget. Makanya gue kan ada ngeluhin kemarin, kok vokalnya nggak kena. Ini kita setel lagu lama-lama nih. we could be more than just part-time lovers. Ini yang nggak banyak instrumen. Don't want a lot for Christmas. Ini kalau pakai prosesor yang lama, suaranya kayak jauh gitu loh. Ibaratnya kayak vokalnya tuh kayak agak mendem gitu. Yang kedengeran paling cuma kayak suara-suara instrumennya doang. Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is Cobain lagu apa nih? Biasa lu ngetesnya pakai lagu apa? Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.